Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya Bapak Ibu ya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan akan ada informasi ya yang Kak Furkan bagikan tentang P3K yang terbaru tentunya Bapak Ibu ya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada kabar terbaru dari Menpan RB ya Bapak Ibu ya. Hari ini tanggal 13 Februari 2025. Tentunya ini ada kabar yang menarik untuk kita simak. Ternyata Menpan RB, Bu Rini Widianti ini hanya akan mengangkat tenaga honorer yang memenuhi dua syarat untuk menjadi P3K 2025. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar di P3K 2025 tentunya harus memenuhi dua syarat ini. Tentunya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu akan segera direalisasikan oleh pemerintah sesuai amanat Undang-Undang ASN tahun 2023. Namun, tidak semua tenaga honorer bisa otomatis diangkat menjadi P3K. Ibu Menpan RB, Ibu Rini Widiantini menegaskan bahwa hanya ada tenaga honorer yang berhasil memenuhi dua syarat penting ya, yang akan diangkat menjadi P3K pada tahun 2025 ini tentunya. Nah, di sini amanat UASN 2023 tentang apa penataan tenaga honorer melalui seleksi P3K. Nah, bahkan di dalam UASN 2023 mengamanatkan penataan tenaga honorer melalui mekanisme seleksi P3K. Pemerintah pun telah membuka seleksi P3K yang terbagi dalam dua tahap. Seleksi administrasi tahap kedua diumumkan pada 4 sampai 18 Februari kemarin ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, tentunya tenaga honorer yang lolos seleksi administrasi itu akan melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi. Nah, jika lulus pada tahap ini, status mereka itu akan berubah nih menjadi aparatur sipil negara atau ASN dengan jabatan sebagai P3K. Namun, tidak semua nih yang lulus seleksi kompetensi akan diangkat menjadi P3K. Berdasarkan Menpan RB nomor 347 tahun 2024, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi tenaga honorer ya untuk menjadi P3K di tahun ini. Nah, ini adalah dua syarat penting untuk teman-teman jika teman-teman ingin diangkat menjadi P3K tahun ini. Yang pertama, itu adalah peringkat terbaik pada seleksi kompetensi. Tenaga honorer harus mampu menempati peringkat terbaik pada seleksi kompetensi P3K. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kelulusan administratif, tetapi juga kualitas dan kemampuan tenaga honorer dalam menjalankan tugasnya. Ya, yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua itu adalah memenuhi lowongan kebutuhan. Selain meraih peringkat terbaik, tenaga honorer harus memenuhi lowongan kebutuhan P3K yang tersedia. Berarti meskipun lulus seleksi kompetensi, tenaga honorer tidak akan diangkat menjadi P3K jika tidak ada formasi. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana nih nasib tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat? Nah, yang tidak memenuhi syarat itu tetap memiliki peluang untuk menjadi P3K paruh waktu. Pemerintah berencana juga mengalihkan tenaga honorer yang tidak terangkat sebagai P3K penuh waktu menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan kebutuhan. Bahkan di sini komitmen pemerintah dalam penataan tenaga honorer itu menjadi P3K itu adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menyelesaikan amanat UASN 2023 terkait penataan tenaga honorer seperti itu. Dan langkah ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan merekrut tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan formasi. Nah, kesimpulannya, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada tahun 2025 ini akan dilakukan secara selektif. Nah, ada dua syarat, peringkat terbaik dan tentunya ada formasi. Nah, seperti itu. Dan tentunya tenaga kerja yang benar-benar kompeten lah yang dibutuhkan dalam organisasi pemerintahan. Nah, tentunya teman-teman bisa menyiapkan diri jika memenuhi kriteria ini ya untuk diangkat menjadi P3K di tahun 2025 ini dengan gaji yang cukup luar biasa ya. P3K gajinya tinggi Bapak Ibu ya. Seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.